Selamat malam, selamat sahabat bagi kita semuanya. Waldin Sumringah seperti biasa. Oke, di kesempatan kali ini saya mendapatkan jadwal untuk pasal yang selanjutnya, pasal 99 sampai pasal yang ke 101. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita boleh tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan boleh berbicara, sehingga apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen dulu. Sebentar. Nah, oke. Seharusnya sudah muncul. Sudah muncul ya? Oke. Rabu kemarin, Pendeta Daniel menyampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa kehidupan kita sangat tidak dianjurkan untuk apa? Untuk hedonisme, dan sangat perlu untuk berhemat, ya. Dan malam hari ini firman Tuhan yang saya bawakan itu sesuai dengan pasalnya karena berlanjut terus. Jadi ini yang akan saya bawakan juga berlanjut, mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki perlu kita salurkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan judul yang saya ambil adalah Hartaku, Milikku. Oke. Seringkali kita sebagai manusia menganggap hasil atau pencapaian yang kita miliki saat ini lebih condong karena kita yang berusaha. Ya. Nyatanya 100% yang kita kerjakan adalah 0% yang kita punya. Yang artinya hasil terbesar, hasil termaksimal yang kita miliki atau yang kita berikan itu bukan karena kita, tapi karena sepenuhnya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Ini khususnya bagi anak-anak muda, diingatkan. Roh ketamakan yang berusaha mencari kedudukan dan gaji yang lebih tinggi penuh di dalam dunia. Sedangkan roh penyangkalan diri dan pengorbanan yang dahulu sudah jarang terdapat. Ya, ketamakan itu dan semuanya keburukan itu sangat banyak di dunia. Sedangkan hal-hal yang baik, khususnya roh penyangkalan diri dan pengorbanan itu sudah jarang terdapat. Di dalam kehidupan kita saat ini, khususnya anak-anak muda, seringkali kita dihadapkan dengan pertandingan tiba-tiba. Pertandingan tiba-tiba yang tidak pernah kita bayangkan atau kita pikirkan. Bisa jadi pertandingan di dalam pergaulan, siapa yang lebih pandai bicara, siapa yang lebih kenal ini dan itu, siapa yang lebih bisa berpenampilan dan sebagainya, yang berusaha mencari kedudukan, itu yang seringkali anak-anak muda rasakan. Ketika kita coba untuk menjadi apa yang nafsu kita inginkan, yaitu menang, disitulah kita kalah dan setanlah yang menang karena kita dikuasai oleh ketamakan. Disampaikan juga di sini bahwasannya hanya roh penyangkalan diri dan pengorbanan yang bisa menggerakkan pengikut Kristus yang benar. Tuhan sudah menunjukkan contoh bagaimana kita harus bekerja, dan kepada mereka yang Tuhan sudah berkata, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu pemukat orang." Tuhan tidak menjanjikan berapa banyak upah yang akan diberi sebagai balas jasa atas pekerjaan kita, ya. Tetapi di sini dikatakan mereka harus turut bersama-sama dengan penyangkalan diri dan pengorbanan Tuhan. Di sini jelas Tuhan memberikan suatu pernyataan yang harus kita patuhi, yaitu harus apa? Turut bersama-sama dengan penyangkalan diri dan pengorbanannya. Karena ketika kita sudah menjadi alat Tuhan yang setia,
Tuhan juga sudah memiliki jawaban terbaik dari setiap kekurangan kita, dari setiap masalah kita, dan setiap duka cita kita, dan semua yang kita bayangkan untuk kita dapatkan akan sangat jauh lebih indah dan mewah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Mereka yang mengaku menjadi pengikut Tuhan dan yang bekerja di dalam pekerjaannya sebagai rombongan pekerja dengan Allah harus melakukan pekerjaan dengan cermat dan pandai, bijaksana dengan hikmat yang dituntut oleh Allah. Kesempurnaan itu pada waktu membangunkan kemah duniawi dahulu kala. Dan sekarang seperti pada waktu itu dan zaman Kristus dahulu, penyerahan kepada Allah dan roh pengorbanan harus dipandang sebagai tuntutan utama dari pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Tuhan merencanakan supaya tidak ada selembar pun dari benang ketamakan itu teranyam di dalam pekerjaannya. Saya tandai warna merah di situ. Di dalam Review and Herald 4 Januari 1906. Kita harus ingat, ya, sebelum saya lebih lanjut, kita harus ingat Tuhan ini adalah pemimpin utama dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pekerjaan, maka di situ kita punya pimpinan, kita punya bos di sana. Di mana pemimpin selalu memiliki integritas, wibawa, dan juga sebagainya. Sehingga ketika kita bertemu, ketika kita menghadap pimpinan, bahkan mungkin pimpinan itu datang ke rumah kita, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa jadi akan membuat hidangan terbaik. Mungkin juga kita akan melaporkan hasil kerja kita dengan sangat baik, yang bisa dibilang kita butuh beberapa waktu untuk menyiapkan presentasi, ya. Atau update laporan kepada pimpinan serapi mungkin, selengkap mungkin, untuk membuat kita terlihat bahwa kita anak buah atau karyawan yang bagus di depannya. Dan dalam pekerjaan kita, dan pada akhirnya itu akan menunjang kemajuan perusahaan di mana kita kerja dan pemimpin kita memimpin. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang saya katakan di awal adalah pemimpin utama di seluruh semesta? Seharusnya kita juga bekerja sebagai pelayan Tuhan sebaik mungkin, menjadi alat Tuhan semaksimal mungkin yang bisa kita berikan kepadanya. Kalau mungkin pemimpin kita di perusahaan ketika kita mencoba menjadi anak buah atau karyawan yang baik tadi, bisa jadi kita dicueki, tidak dipedulikan. Tetapi Tuhan kita sudah menjamin 100%, sudah memberikan jawaban dari kehidupan kita saat ini sebagai umat berdosa, yaitu keselamatan. Kerendahan hati, penyangkalan diri, kemurahan, dan pembayaran perpuluhan dengan setia. Ini semua menunjukkan bahwa kemurahan Allah bekerja di dalam hati. Dan inilah bukti keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Setelah itu lalu kita terima di dalam diri kita masing-masing. Karena kita perlu ingat, pada dasarnya Tuhan memberikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Tetapi Tuhan tetap memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Untuk memilih. Yang artinya kita mau atau tidak menerima Allah untuk bekerja di dalam hati kita. Ketika kita mau makan, ketika kita memberikan kerendahan hati, penyangkalan diri, kemurahan, serta pembayaran perpuluhan dengan setia adalah bukti nyata Tuhan bekerja di dalam diri kita, dan itu adalah bentuk dari keselamatan yang kita pilih. Kuasa setan harus kita kalahkan, dan yang bisa mengalahkannya adalah Tuhan Yesus dan juga kita sebagai umatnya. Dan supaya pekerjaan ini bisa dijalankan dengan berhasil, perlu sekali uang. Tuhan tidak memberikan secara langsung, tetapi Tuhan memberi talenta kekayaan kepada pengikut-pengikutnya untuk dipakai dengan maksud mengongkosi peperangan itu. Di sini saya tidak ada kata-kata yang saya rubah. Semua ini ada di buku yang Nyonya Ellen G. White tuliskan. Ellen G. White mengatakan kepada kita dalam pasal yang saya bawakan malam hari ini adalah kuasa setan harus kita kalahkan, dan yang bisa mengalahkannya adalah Tuhan Yesus dan juga kita sebagai umatnya. Dan supaya pekerjaan ini bisa dijalankan dengan berhasil, perlu sekali uang di situ. Tetapi apa hanya orang kaya? Tentu tidak. Di situ tadi ada penjelasan tentang orang-orang kaya atau yang bertalenta yang untuk mengongkosi. Karena Tuhan memiliki sistem perpuluhan yang sungguh indah, yaitu di dalam kesederhanaan dan keseragamannya. Ya, kita semua sama-sama tahu di sini.
Sehingga semua orang dapat menurutnya dalam iman, dan tidak perlu pendidikan tinggi untuk mengerti dan menjalankannya. Semua orang boleh merasa bahwa mereka bisa memberikan sebagian yang dia punya untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang indah itu. Rasul Paulus berkata, hendaklah masing-masing kamu menyimpan uang sedikit dalam rumahnya dan menambahi dia sekedar untuk yang dikaruniakan Allah kepadanya. Testimony for the Church, jilid 3, halaman 388 dan 389. Banyak pekerjaan besar diselesaikan dengan sistem ini. Jikalau semua orang suka menerima dan menjalankan aturan itu, maka tiap-tiap orang akan menjadi juru kunci Allah yang berjaga-jaga dan setia, dan tentu tidak akan kekurangan uang untuk meneruskan pekerjaan besar memasyurkan pekabaran amaran yang terakhir kepada dunia. Perbendaharaan akan tidak jauh lebih miskin. Oleh tiap-tiap penyimpanan yang mereka adakan, mereka akan jadi lebih gemar dengan pekerjaan kebenaran yang sekarang. Mereka akan membubuh akan dirinya suatu alas yang baik pada masa yang akan datang. Dan di situ apa? Supaya mereka itu beroleh hidup yang kekal. Setiap perkataan Tuhan, ketika kita, apa istilah Jawa itu niteni ya. Setiap perkataan Tuhan mengenai harta, uang, dan sebagainya, kita selalu bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan selalu mempunyai barteran yang tidak bisa kita tukar dengan uang sebanyak apapun. Ya. Tuhan selalu mempunyai barteran yang tidak bisa kita tukar dengan uang sebanyak apapun. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk jangan takut karena barterannya itu apa? Keselamatanmu kutanggung. Mengakui hak milik Allah. Penyerahan perpuluhan dari segala keuntungan kepada Allah, baik dari buah-buahan dan hasil ladang, dari ternak atau dari pekerjaan otak dan tangan, penyerahan perpuluhan yang kedua untuk meringankan pikulan orang miskin dan lain-lain, pekerjaan kemurahan berakibat dalam peringatan selalu kepada orang banyak akan kebenaran hak milik Allah atas semuanya. Dan juga kesempatan mereka akan menjadi saluran-saluran berkat Allah. Perpuluhan itulah satu latihan yang ditujukan untuk membunuh segala macam kekikiran karena pikiran yang sempit dan untuk menumbuhkan keluasan dan kemuliaan tabiat. Yang perlu kita ketahui adalah perpuluhan yang kita berikan ini adalah hak milik Allah. Sehingga memang harus kita kembalikan karena ini adalah peraturan. Tetapi ketika kita melakukannya, ada poin-poin indah dari perpuluhan itu. Dikatakan bahwa perpuluhan yang kita berikan itu akan berakibat kepada orang-orang sebagai peringatan untuk bisa menjadi saluran-saluran berkat Allah yang baru. Dan juga untuk menghilangkan, bahkan di sini bukan menghilangkan kalau halusnya, malah di sini dikatakan membunuh kekikiran karena pikiran yang sempit. Jadi secara tidak langsung menurut saya ketika kita melakukan kebaikan, khususnya pada pembahasan saat ini adalah perpuluhan, kita juga sedang mengabarkan firman Tuhan. Kita sedang menjadi terang di sekitar kita. Di awal kalimat ada sebuah pertanyaan di bagian hormatilah Tuhan dengan segala hartamu. Dan ini pertanyaannya khususnya buat anak-anak muda ya. Berapa hutangmu kepada Tuhan yang pertama? Dan selanjutnya, bolehkah kita menerima segala berkat dari Tuhan tetapi tidak memberi kembali kepadanya? Ellen G. White menuliskan selanjutnya bahwa hal-hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan untuk menyimpang dan lebih memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi dari zaman dulu itu sudah menjadi hal-hal yang lumrah dan banyak. Bukan lumrah sebenarnya, cuma sudah banyak. Jadi sudah menjadi hal yang biasa. Untuk orang-orang itu lebih memikirkan untuk kesenangannya daripada peraturan yang di dalam gereja, di dalam Tuhan. Tetapi setelah itu Ellen G. White melanjutkannya tetapi dengan sebuah pertanyaan juga kepada kita. Tetapi apakah kita mau terus-menerus menerima kasihannya dengan tidak peduli dan tidak membalas kembali akan kecintaannya? Jadi ketika kita memiliki hutang kepada Tuhan, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak mengembalikannya. Kasarnya kalau orang zaman sekarang, kan kok gak izin sih? Nah itu mungkin ya. Kok gak malu sih, ya ampun. Nah, mungkin kalau Ellen G. White bisa bayangkan tinggal di Malang mungkin akan seperti itu.
Jadi apa kita tidak merasa malu ketika kita menerimanya? Apa kita tidak peduli dan sebagainya? Kita menerima terus-menerus kasihan Tuhan, berkat Tuhan. Dan itu disebut kecintaannya. Apa saja yang kau sudah terima, di sini Ellen G. White melanjutkan kembali, biarlah sebagian dikembalikan kepada pemberi itu, ya Tuhan, Tuhan itu sendiri. Pemberi itu sebagai persembahan balasan terima kasih. Sebagian juga harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan untuk pekerjaan mengabarkan Injil yang akan dilakukan di dalam dan di luar negeri. Ellen G. White pun mengarahkan kepada kita apa yang kita kembalikan itu jangan kamu berharap untuk uang ini akan untuk ini, dan itu. Wujudkan dan bayangkan kepada diri kita sendiri bahwa itu sebagai ucapan terima kasih aja. Tuhan memerintahkan kepada kita bahwasannya ketika berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan juga keluarga kita, itu juga akan menjadi berkat kepada keluarga yang lain dengan kita berbagi dan sebagainya. Tetapi ketika berkat Tuhan turun, tetapi kita tahan dan digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri dengan kekikiran, di sini Ellen G. White menuliskan bahkan yang menggantikan berkat itu adalah laknat dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat, tetapi berkat itu kita tahan dan tidak kita bagikan dan sebagainya, maka di sini dituliskan bahwa laknat dari Tuhan yang menggantikan berkat itu. Berkat yang sudah menjadi bagian kita dan keluarga perlu kita dahului dengan kepentingan rumah tangga dan tuntunan yang lain. Jadi kita menggunakan untuk kebutuhan kita sendiri. Memang di sini dianjurkan untuk mendahului berkat yang kita miliki untuk keperluan kita, keperluan keluarga, rumah tangga. Dan lanjut menuliskan hari sampai selesai. Nah, di situ. Jadi setelah kita melakukan atau menggunakan berkat itu, jangan juga setengah-setengah tapi beneran sampai selesai, di situ dituliskan. Kemudian orang miskin dan berkekurangan harus dipelihara. Hal-hal ini sekali-kali tidak boleh tidak kita pedulikan dan memikirkan betapa besar ongkos dan pengorbanan kita sekalipun. Jadi ketika kita sudah memberikan atau membantu, jangan kita pernah berpikir untuk besar ongkosnya, pengorbanan kita sekalipun. Karena di situ Tuhan sudah menyiapkan juga. Jadi kalau untuk hitung-hitungan kayak gitu, kita nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menghitungnya sudah jelas. Sudah malah sudah bisa dibilang sudah dilebih-lebihkan. Supaya ada makanan dalam rumahku, ini ada satu kalimat. Itu adalah suatu kewajiban kita untuk mengisi. Dengan kehidupan kita yang sederhana secara keseluruhan, bukan saja dalam perpuluhan, tetapi pemberian dan persembahan yang kita berikan. Banyak orang dapat menyimpan harta di dalam surga oleh karena memelihara rumah perbendaharaan Tuhan. Pada hari ketika tiap-tiap orang yang akan dihukum menurut perbuatannya, tiap-tiap dalih atau pembenaran diri yang sekarang dapat dibuat-buat dalam menahan perpuluhan, pemberian dan persembahan dari Tuhan, nantinya akan menjadi cair seperti embun di hadapan matahari. Jadi bisa kita bayangkan seakan-akan kalau air yang embun kan berarti kan dia ada gelembung ya. Ada air yang kalau air kita bicara ada gelembung. Tapi ketika kena sinar matahari akan cair. Yang artinya tidak ada perlawanan untuk kesanggupan kita untuk berdalih atau membenarkan diri. Karena semuanya sudah terlambat. Di sini ditambahkan nasib mereka akan ditetapkan dengan tidak akan pernah diubah lagi. Rasa mementingkan diri itu adalah satu kejahatan yang amat keji. Cinta diri sendiri dan rasa tidak peduli pada peraturan yang sudah ditetapkan di antara Allah dan manusia, yaitu menolak menjadi juru kunci yang setia, membawa kutuk Allah ke atas mereka itu, sama seperti yang Tuhan sudah katakan kelak jadi. Mereka sudah menceraikan dirinya dari Allah. Dengan perkataan dan perbuatan mereka memimpin orang lain menyanyiakan hukum-hukum Allah yang begitu terang, sehingga Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat-Nya ke atas mereka itu. Kesimpulan yang saya ambil adalah Tuhan sudah menerangkan dengan jelas, 1/10 dari segala kepunyaanmu adalah aku punya. Pemberian dan persembahanmu harus dibawa ke dalam perbendaharaanku. Akan dipakai untuk memajukan pekerjaanku, untuk mengirim guru, supaya mengajarkan Injil kepada mereka yang masih duduk di dalam kegelapan.
Kalau begitu, maukah orang sengaja mencari laknat dengan jalan menahan apa yang Tuhan punya, yaitu bertindak seperti hamba yang tidak setia yang menyembunyikan talenta Tuhannya di dalam tanah? Kita semua tahu cerita itu ya. Adakah orang yang mencari laknat dan melakukan hal seperti itu? The Youth Instructor 26 Agustus 1897, apakah kita seperti orang itu mencari jalan untuk membenarkan ketidaksetiaan dengan jalan bersungut-sungut terhadap Allah dan berkata, "Ya Tuhan, bahwa hamba ketahui akan hal Tuhan orang yang keras hati. Tuhan menyapit di tempat yang tidak Tuhan taburi dan mengampulkan di tempat yang tidak Tuhan hamburkan apa-apa. Lalu takutlah hamba, maka sebab itu pergilah hamba menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, bahwa inilah Tuhan punya." Apakah bukan lebih baik kita persembahkan persembahan syukur kita kepada Allah? Melalui firman Tuhan ini, kiranya kita boleh lebih setia di dalam pelayanan Tuhan, khususnya perbendaharaan Tuhan. Sehingga kita boleh memberikan berkat yang kita miliki kepada Tuhan dengan sukacita. Sehingga akan banyak hal baik yang hadir demi pekabaran Injil Tuhan dan juga keselamatan kita yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.